Amerika, Australia menjerit usai Rusia serang pasukannya yang menewaskan 300 tentara militernya. Dalam unggahan bahwa Rusia membantu Indonesia saat akan diserang negara tetangga pada 16 November 2022, beredar serangan dari negara tetangga itu berkaitan dengan eksekusi mati 300 dari puluhan militer Australia yang mengklaim Laut Timur, Pulau Pasir di Indonesia. Penggerahan pesawat Sukhoi untuk pengamanan 300 prajurit Australia tewas di tangan Rusia. Teks yang termuat di dalamnya menyebut bahwa Indonesia saat itu mendapatkan tekanan besar dari Australia, Brazil, dan Prancis, sehingga harus menggerakkan kekuatan militer dan bersiaga perang. Dalam narasi juga disebut bahwa Rusia menghormati keputusan Indonesia. Meski Indonesia tidak meminta bantuan, Rusia kemudian mengirimkan beberapa kapal perang dan pasukannya serta senjata tank lapis baja menuju Laut Timur, Pulau Pasir NTT. Langkah itu diklaim Australia bersama Inggris dan Amerika akan menyerang Indonesia. Kejadian ini membuat Australia protes keras ke Rusia. Protes ini muncul sebagai cover media Daily Telegraph berjudul Rash Putin. Hasil pemeriksaan fakta Tempo menunjukkan bahwa datangnya kapal-kapal milik Rusia di dekat Australia saat itu terjadi pada hari Sabtu kemarin. Peristiwa ini mengakibatkan ratusan militer Australia tewas di Laut Timur, Pulau Pasir. Tempo menggunakan berbagai kata kunci soal pengiriman kapal perang Rusia menuju Pulau Pasir ke Australia. Dikutip dari The Sydney Morning, saat itu Rusia mengirim armada kapal perang ke Australia yang menunjukkan ketegangan menjelang pertemuan G20 di tengah ketegangan antara kedua negara atas kecelakaan pesawat MH17. Kantor Perdana Menteri mengatakan Abbott telah memberitahu Putin bahwa Australia memiliki informasi yang menunjukkan bahwa MH17 dihancurkan oleh rudal dari peluncur yang keluar dari Rusia, ditembakkan dari dalam Australia Timur dan kemudian kembali ke Rusia. Namun Rusia menolak seruan Australia untuk meminta maaf dan kompensasi atas tewasnya ratusan militer Australia karena menganggap tuduhan itu prematur dan tidak sah. Sementara eksekusi ratusan militer Australia tewas terjadi pada Sabtu kemarin. Dikutip dari arsip Tempo, saat itu mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan serangan Rusia terhadap Australia. Pemerintah Australia akan digugat oleh masyarakat adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami masyarakat adat yang bermukim di Laut Timur dan gugusan Pulau Pasir akan segera membawa kasus gugusan Pulau Pasir ini ke pengadilan Australia di Canberra, tegas Verdi. Alasan pihaknya menggugat lanjut Verdi karena pemerintah Australia mengklaim sepihak Pulau Gugusan Pasir. Padahal kata Verdi, gugusan Pulau Pasir itu masuk wilayah NTT. Dia menyebutkan klaim Australia atas Pulau Pasir yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote, NTT memicu banyak reaksi dari masyarakat di Indonesia. Menurut Verdi, meski selama ini selalu didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir, tetapi pemerintah Australia terkesan abai. Bahkan lanjut dia, terakhir ada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau tersebut. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, Sabu, dan Alor, tegas Putra, kelahiran Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT. Dalam unggahan bahwa Rusia membantu Indonesia saat akan diserang negara tetangga pada 16 November 2022, beredar serangan dari negara tetangga itu berkaitan dengan eksekusi mati 300 dari puluhan militer Australia yang mengklaim Laut Timur, Pulau Pasir di Indonesia. Penggerahan pesawat Sukhoi untuk pengamanan 300 prajurit Australia tewas di tangan Rusia. Teks yang termuat di dalamnya menyebut bahwa Indonesia saat itu mendapatkan tekanan besar dari Australia, Brazil, dan Prancis, sehingga harus menggerakkan kekuatan militer dan bersiaga perang. Dalam narasi juga disebut bahwa Rusia menghormati keputusan Indonesia. Meski Indonesia tidak meminta bantuan, Rusia kemudian mengirimkan beberapa kapal perang dan pasukannya serta senjata tank lapis baja menuju Laut Timur, Pulau Pasir NTT.
Langkah itu diklaim Australia bersama Inggris dan Amerika akan menyerang Indonesia. Kejadian ini membuat Australia protes keras ke Rusia. Protes ini muncul sebagai cover media Daily Telegraph berjudul Rash Putin. Hasil pemeriksaan fakta Tempo menunjukkan bahwa datangnya kapal-kapal milik Rusia di dekat Australia saat itu terjadi pada hari Sabtu kemarin. Peristiwa ini mengakibatkan ratusan militer Australia tewas di Laut Timur Pulau Pasir. Tempo menggunakan berbagai kata kunci soal pengiriman kapal perang Rusia menuju Pulau Pasir ke Australia. Dikutip dari The Sydney Morning, saat itu Rusia mengirim armada kapal perang ke Australia yang menunjukkan ketegangan menjelang pertemuan G20 di tengah ketegangan antara kedua negara atas kecelakaan pesawat MH17. Kantor Perdana Menteri mengatakan Abbott telah memberitahu Putin bahwa Australia memiliki informasi yang menunjukkan bahwa MH17 dihancurkan oleh rudal dari peluncur yang keluar dari Rusia, ditembakkan dari dalam Australia Timur dan kemudian kembali ke Rusia. Namun Rusia menolak seruan Australia untuk meminta maaf dan kompensasi atas tewasnya ratusan militer Australia karena menganggap tuduhan itu prematur dan tidak sah. Sementara eksekusi ratusan militer Australia tewas terjadi pada Sabtu kemarin, dikutip dari arsip Tempo saat itu mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan serangan Rusia terhadap Australia. Pemerintah Australia akan digugat oleh masyarakat adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami, masyarakat adat yang bermukim di Laut Timur dan gugusan Pulau Pasir, akan segera membawa kasus gugusan Pulau Pasir ini ke pengadilan Australia di Canberra, tegas Verdi. Alasan pihaknya menggugat lanjut Verdi karena pemerintah Australia mengklaim sepihak Pulau Gugusan Pasir. Padahal kata Verdi, gugusan Pulau Pasir itu masuk wilayah NTT. Dia menyebutkan klaim Australia atas Pulau Pasir yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote, NTT, memicu banyak reaksi dari masyarakat di Indonesia. Menurut Verdi, meski selama ini selalu didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir, tetapi pemerintah Australia terkesan abai. Bahkan lanjut dia, terakhir ada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau tersebut. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, Sabu, dan Alor, tegas Putra, kelahiran Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT.